Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fadila, NPM 2313041025. Di sini saya akan membacakan 5 bahan simakan dengan topik kesehatan mental. Dari channel YouTube Miko Animation, kesehatan mental adalah kondisi batin dan keadaan manusia dalam normal, tentram, dan tenang. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologi, dan sosial manusia. 10 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sejauh ini diperkirakan setengah penduduk Indonesia pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, dan sosial yang nantinya akan mempengaruhi cara berpikir. Gangguan kesehatan mental kerap kali terjadi pada generasi muda, terutama remaja yang baru beranjak dewasa. Kesehatan mental mulai sering diangkat seiring dengan perkembangannya zaman dan teknologi, sehingga orang-orang lebih terbuka dan sadar tentang isu ini. Isu kesehatan mental identik dengan masalah orang dewasa, padahal semua orang dari segala usia bisa mengalami masalah kesehatan mental. Usia remaja merupakan periode untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kemampuan mengenal diri yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita saat remaja nanti. Berdasarkan survei populis terhadap 15 laki-laki dan perempuan yang berusia 18 hingga 54 tahun di Indonesia pada tahun 2022, gejala gangguan kesehatan mental yang paling sering dialami yakni 26% karena perubahan suasana hati yang cepat, lalu perubahan kualitas tidur atau nafsu makan sebanyak 19%, sementara kelelahan yang parah 19%, ketakutan dan kecemasan berlebihan 18%, dan 8% karena bingung, lupa, marah, dan mudah tersinggung. Ada beberapa gangguan kesehatan mental yang sering tidak disadari. Salah satunya adalah gangguan makan, menghabiskan waktu untuk duduk atau tidur-tiduran tanpa melakukan apapun juga bisa menimbulkan resiko gangguan kesehatan. Dari channel YouTube Miko Animation, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama adalah banyaknya tuntutan dan beban yang dihadapi kepada kita. Yang kedua, karena faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi pada otak. Yang ketiga, pengalaman hidup yang buruk. Dan yang keempat, riwayat keluarga. Dan yang kelima adalah gaya hidup yang buruk. Sedangkan menurut channel Genius, ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama adalah munculnya keinginan untuk bebas. Yang kedua, tekanan sebaya. Yang ketiga, mulainya eksplorasi identitas seksual pada usia remaja. Dari channel YouTube Kumpara, berdasarkan data survei populer, cara mengatasi gejala gangguan kesehatan mental adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan sebanyak 73%, menjaga kecukupan tidur dan istirahat 55%, dan 46% memilih rekreasi. Sedangkan dalam channel YouTube Miko Animation, cara menjaga kesehatan mental yaitu dengan curhat kepada orang yang dipercaya, terapkan pola hidup yang sehat, bersosialisasi dengan teman atau keluarga, selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang telah dimiliki, dan self-healing. Dari channel YouTube Kok Bisa, dalam kesehatan mental ada penyakit berbahaya yang sering diabaikan, yaitu depresi. Depresi merupakan penyakit yang bisa memengaruhi pikiran dan kualitas hidup kita. Saking terpuruknya seseorang yang terkena depresi, ia bisa kehilangan motivasi untuk beraktivitas dan parahnya memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Depresi juga yang menyebabkan disabilitas nomor 1 di dunia. Ratusan juta orang harus bertaruh menghadapi depresi, di mana belasan jutanya adalah di Indonesia. Hal yang bisa bikin orang depresi yaitu karena ketidakseimbangannya zat kimia di otak. Namun nyatanya ada faktor lain yang bisa bikin seseorang menjadi depresi, yaitu genetik dan lingkungan. Ciri-ciri orang yang mengidap depresi adalah yang pertama, mengalami perasaan sedih, hampa, tidak ada harapan. Yang kedua, kehilangan hasrat atau kesenangan dalam aktivitas. Yang ketiga, mengalami penurunan atau penambahan berat badan yang signifikan. Yang keempat, insomnia atau hipersomnia. Yang kelima, merasa lelah atau kehabisan tenaga setiap harinya karena merasa diri tidak berguna.
Penyakit ini tidak menandakan kalau kita lemah, tetapi kita hanya butuh untuk diobati. Tips sehat mental dengan harga murah menurut channel 1%, yaitu dengan cara mengelola emosi yang terbukti secara ilmiah yang bisa membantu kita untuk mengelola emosi supaya sehat mental. Salah satunya adalah dengan journaling. Apa sih journaling itu? Sederhananya, journaling merupakan menuliskan pikiran dan perasaan yang kita rasakan tentang apapun ke sebuah medium. Manfaat dari journaling tersebut adalah untuk membantu mengatasi stres, meredakan kecemasan, dan bahkan bisa meningkatkan kesehatan fisik. Cara menerapkan journaling untuk kita yang jarang atau suka menulis, mungkin journaling adalah hal yang cukup sulit karena belum terbiasa. Salah satunya adalah mulai saja dari langkah kecil, 1% saja setiap harinya. Buat komitmen dan jangan lupa untuk niat. Dengan menyadari mulai munculnya aspek-aspek tersebut, kita bisa lebih sadar dan siap untuk menjaga kesehatan mental kita. Masalah tidak harus dihadapi sendiri, tetapi juga bisa mencari pertolongan ke orang lain atau bahkan ke profesional seperti psikologis atau psikiater. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.